Apa kabar? Kembali berjumpa. Semoga Anda semua tetap sehat ya, kuat, semangat, dan mendapat berkat. Kali ini mengupas tentang jalan terbaik untuk membuka aura yang terbaik. Jalan terbaik untuk membuka aura yang terbaik. Jadi kita istilahkan aura adalah energi positif lah. Energi positif di dalam tubuh. Karena sifatnya internal, ya, di dalam internal, maka mesti dirangsang dengan yang bersifat internal baiknya. Jadi kurang pas kalau dirangsang dengan yang bersifat eksternal, walaupun yang bersifat eksternal itu punya pengaruh juga ke sesuatu yang bersifat internal atau ke jiwa lah, walaupun punya pengaruh juga. Seperti kita misalkan dapat uang, aura kita jadi baik kan, begitu ya. Dapat uang, dapat barang yang kita inginkan, aura kita jadi baik. Tetapi itu tidak bertahan lama, nanti nggak punya uang, aura jadi jelek lagi kan gitu. Nanti barang itu misalkan tiada, ya aura kita jadi tidak baik lagi kan gitu ya. Nah, untuk menjaga agar tetap konsisten itu aura, mesti dirangsang dengan yang bersifat internal. Karena yang bersifat internal itu sudah terpatri di dalam jiwa, jadi menyatu. Karena sifatnya internal, karena itu memang di dalam, makanya jadi harmonis gitu. Kalau dari luar kan bisa lepas lagi gitu. Walaupun dari dalam juga ya bisa sih gitu, tapi didapatkannya juga sebenarnya sulit-sulit mudah atau mudah-mudah sulit. Kalau yang bersifat eksternal kan ya begitu sifatnya ya. Jadi usahakan membuka aura itu dengan yang bersifat internal kekuatannya gitu. Kalau kekuatan yang bersifat eksternal ya begitu juga ya. Biasanya ada jarak dan waktu. Walaupun yang bersifat internal juga ada sih. Tapi selama kita bisa menjaganya, yang bersifat internal ini terus menerus dilatih, ya akan terpatri juga gitu. Ada kan cara yang bersifat eksternal tuh aura, dengan membuka aura dengan apa tuh, mandi garam. Eksternal juga itu mandi garam, karena melalui rangsangan dari luar. Ada garam yang pakai jampe-jampe ya kan gitu. Ada juga nah itu mandi garam itu ya bersifat eksternal gitu. Dan nanti biasanya kalau yang bersifat eksternal itu bersifat subjektif ya, subjektif. Jadi kita mandi, si A mandi merasakan ada perubahan, si B mandi belum tentu merasakan ada perubahan, si C mandi belum tentu merasakan ada perubahan kan gitu. Jadi dipercaya, ada sebagian mungkin yang mempercayai bahwa mandi garam itu ya bisa menghilangkan energi negatif atau bahkan membawa energi positif dan aura yang baik gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, kalau itu memang dia mempercayainya begitu ya nggak apa-apa, karena untuk merangsang yang bersifat internal tadi gitu ya. Tapi cuman sehari tahun itu nanti harus mandi lagi gitu. Garamnya harus beli, kan garamnya itu yang dipakai itu garam apa tuh, yang garam kristal itu ya, yang dipakainya garam kristal gitu. Tapi saya lebih suka dengan garam yang biasa itu, yang hasil kita tuh. Ya garam kristal juga ada yang hasil kita juga mungkin ya. Nah, saya lebih suka yang garam kita ya, punya kita punya garam kan gitu.
Ada juga dengan sudahlah jangan panjang itu ya. Ada juga dengan mandi kembang. Mandi kembang membuka aura. Bagus juga, nggak apa-apa. Tapi itu kan bersifat eksternal. Jadi rangsangan dari luar kan gitu ya. Dan itu juga ada mengandung sebenarnya bacaan hirup garam, kembang itu kita bacaan hirup, tahu bacaan hirup. Jadi sesuatu yang mesti kita telaah lebih dalam. Seperti contoh garam ya, garam. Mandi dengan garam membuka aura positif ya, mungkin secara subjektif tadi ya. Bisa ada pengaruh buat saya misalkan, tapi belum tentu buat dia. Dan sebenarnya ada yang lebih dalam dari situ. Garam ini sesuatu yang banyak ya. Sesuatu yang banyak, tetapi ada kala murah mareh lah, dijualnya murah kan gitu ya, padahal sangat penting. Bahkan tubuh kita juga kan mengandung garam, betul tidak ya? Kita ini mengandung garam, tubuh kita mengandung garam. Jadi bacaan hirup, makanya ada istilah bahasa mutiara garam kehidupan. Jadi bumbu kehidupan kan gitu ya. Pokoknya garam itu sesuatu yang penting, yang memang tidak bisa ditinggalkan, yang sesuatu yang gratis itu dari alam untuk manusia ya. Dan tidak mahal dijual kan, nggak mahal itu garam. Tapi nggak tahu kalau garam kristal, nggak juga mahal ya. Tubuh kita juga mengandung garam ya, tinggal kembangkan lah, kembangkan bacaan hirupnya, kembangkan telaah kehidupannya, kembangkan. Begitu juga kembang, bacaan hirup agar kita, kembang itu biasanya simbol wangian ya, simbol kebaikan kan gitu ya, simbol cinta. Nah itu bacaan hirup juga, agar kita wangi dalam kehidupan gitu. Selain untuk yang mistik-mistiknya, tetapi ada silokannya, ada filosofi kehidupannya. Mandi garam, mandi kembang, nah gitu ya. Jadi selain untuk membuka aura, juga dipercaya ya mandi kembang, mandi garam. Memang ada sih yang merasakan, banyak bahkan yang mandi kembang tengah malam awet muda ya, yang mandi kembang tengah malam dicintai, banyak yang merasakan gitu ya. Tetapi ada yang lebih penting dibaca, itu ilmu dibalik sesuatu, takwilnya, disebutnya takwil atau silokanya lah, gitu ya. Nah yang bersifat internal sebenarnya mudah. Nah itu yang tadi bersifat eksternal ya, yang tadi. Kalau yang bersifat internal ya tentang